wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety. Sebelum saya mulai, seperti biasa, rekan-rekan yang baru menemukan channel saya, silahkan di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Yang sudah melakukannya, yang pendengar setia, yang penonton setia sampai sekarang, saya ucapkan ya pokoknya saya doakan sekalian semua lah ya kan, cepet menemui apa yang kalian inginkan, yaitu sembuh dan kembali seperti sedia kala. Nah, di video kali ini saya lagi kerja tuh santai, hari Minggu, pintu gerbang ya kan, santai. Tadi habis olahraga masih berkeringat, terus disambung masak, barusan masak ya kan. Terus masak itu ya masak sop, terus tempe dan ikan goreng. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang cara beradaptasi dan bisa berdamai dengan anxiety, ya kan? Cara beradaptasi dan berdamai dengan anxiety. Nah, ini pengalaman saya dulu yang terkena asam lambung GERD, yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety itu ya asam lambung, terus selalu merasa-rasa, dipikirin terus karena nggak tahu, jadi akhirnya kena kecemasannya. Tadinya biasa jadi kecemasannya berlebih, terus akhirnya kena gejala psikosomatis, yaitu psiko dari pikiran yang berlebih, yang selalu mikir, overthinking negatif, kena di soma, yaitu tubuh psikosomatis. Nah, gejala dan sensasi yang ada terasa di tubuh kita dari pikiran mengakibatkan gejala yang kita rasakan di tubuh kita. Ya adalah sudah saya sebutkan dulu 50-an sensasi di video pertama saya itu, dari ujung kepala hingga ujung kaki itu terasa. Nah, gimana caranya bisa meredakan, terus kita ya bisa berdamai dan ya sembuh? Itu salah satunya dengan berdamai. Ya salah satunya kita, dari diri kita, dari pikiran kita, ya kan? Yang pasti itu dari diri kita dulu, mau sembuh apa enggak, ya kan gitu. Jangan berlarut-larut, ya kan? Memang ada sensasi terus di tubuh kita, ya sudah kita berdamai, oh ya ini sensasi. Tapi overthinking tentang kecemasan berlebih kita itu, anxietas disorder, ansietasnya itu, kecemasan kita turunkan lah ya. Misalnya ada sensasi dan dari tubuh kita, ya kita berdamai, oh ya, oh ini nggak apa-apa lah, ya kan. Lebih cuek, lebih masa bodoh dengan sensasi itu cuma mengganggu saja. Sepengalaman saya cuma mengganggu saja. Jadi intinya dari diri kita mau sembuh apa enggak, ya kan, mau sembuh apa enggak dari diri kita sendiri, bukan orang lain, ya kan, dari diri kita dulu. Nah, itu ada kemauan keras untuk kita mau sembuh, ya kan. Mau sembuh itu ya salah satunya berdamai itu ya bisa mau keluar rumah, terus bersosialisasi kembali. Ketakutan yang aneh, misalnya takut ke kamar mandi, takut suara burung atau ambulan atau suara kematian, ya kita berdamai, oh ya udah nih, keluar, kita rasakan ada sensasi, ada gejala di tubuh apa enggak, terus ya sudah kita tanggulangi, kita tangani, cara pencegahannya seperti apa, ya kan, dari diri kita. Terus berani menerima challenge-nya itu, tantangan itu ya dari diri kita, ya kan, bisa berdamai. Lama-lama itu sensasi dan gejala itu kalau memang kita berlatih terus, itu akan sedikit-sedikit akan menghilang, dan akan hilang dari yang dulu kita panic attack lah, apalah itu udah. Misalnya ada sedikit agak goyang gitu, maksud dalam arti agak goyang, ada sesuatu yang di pikiran kita, udah kita motivasi terus dengan pikiran, oh saya bisa nih melaluinya, oh saya bisa nih, beban pekerjaan saya bisa nih melaluinya, oh kuliah nih saya bisa nih, seperti itu, dengan pikiran positif dari diri kita dulu, ya kan, yang pasti dari diri kita. Nah, yang kedua itu ada orang yang mensupport, lingkungan yang mensupport kita, ya contohnya orang tua,
Kalau saya itu dari orang tua, dari ibu, pasangan, istri, dan anak-anak. Udah tiga itu. Teman itu ya bisa juga lah. Lingkungan kerja itu malah mensupport. Saya tuh kalau ke tempat kerja malah kayak terhibur. Ya kan? Terhibur. Ketemu teman-teman itu bisa ketawa-ketawa lagi, bisa bersenang-senang. Tadinya ketawanya dikit, lama-lama lebar-lebar, wah udah biasa lagi. Jadi kalau ke tempat kerja tuh malah happy. Jadi ada lingkungan dan orang terdekat yang mensupport kita. Kita berkeluh kesah, ada yang mendengarkan. Kita bersosialisasi, kita ada tiktokan dengan teman-teman, bisa ketawa kembali. Terus ada orang tua juga yang selalu memberi semangat, istri, adik. Itu kedua itu dari diri kita yang pasti, sama orang dan lingkungan yang mensupport kita. Nah itu yang pertama, diri kita itu sudah pasti. Kalau mau sembuh dari ansietas ya dari diri kita, terus orang atau lingkungan yang mensupport kita di sekitar kita itu, entah itu saudara, orang tua, istri, adik, teman. Nah itu orang yang mensupport kita. Nah yang ketiga itu ya kita berdamai, ya kan, terus tahu cara pencegahannya, terus apa aja yang harus kita lakukan, ya kan. Kalau misalnya kumat datang ya sudah, santai, berpikir positif, jangan berpikir negatif. Ini saya masih agak pilek tapi santai aja, udah agak sembuh lah ya. Jadi bisa berdamai. Terus cara penanggulangannya kalian tahu, ya kan, udah dari diri kita, semangat kita, orang sekitar, lingkungan sekitar, dan kita tahu cara menanggulanginya. Menanggulangi seperti apa? Kalau kambuh ya minum air hangat pelan-pelan. Terus kalau ada sensasi di tubuh ya kita santai aja, olah napas, minum air hangat atau yang lain. Nah itu salah satunya seperti itu. Terus berzikir, mendengarkan afirmasi positif misalnya di YouTube. Kalau yang muslimnya silakan berzikir, sholat dan berdoa, ya. Itu lebih tenang, membawa ketenangan, ya kan. Membawa ketenangan. Cara menanggulanginya ya itu seperti itu, ya kan. Selain menjaga 3 sehatnya itu udah pasti lah, itu pakemnya, ya kan. Mendengarkan afirmasi, tahu cara menanggulangi kalau kita sedang kambuh, terus berdamai dengan keadaan kita. Nah itu berzikir, kalau yang muslim berdoa. Nah yang terakhir bagi saya, yang terakhir itu kalau kalian, saya sudah sebutkan dari 3 hal itu, dari diri kita, sembuhnya dari diri kita, dari lingkungan, dari teman terdekat, terus tahu cara menanggulanginya, ya kan. Terus nggak bisa juga kalian itu 3 itu. Gimana saya nggak bisa juga nih? Mau nggak mau, sekali lagi mau nggak mau, memang ini alternatif terakhir ya, kalian ke psikiater, ya kan, ke psikiater. Silakan ke psikiater. Kalau memang tidak bisa yang saya sebutkan, itu nggak apa-apa, ke psikiater. Terus kalian bisa curhat, terus psikiater. Saya kan karena belum pernah ke psikiater, dan ya belum pernah lah ya, 1 kali pun belum pernah, karena saya bisa dari diri sendiri, ada orang terdekat yang mensupport, sama saya tahu cara menanggulangi seperti apa, lama-lama ya sudah ya. Tapi kalau poin 3 itu nggak bisa ya silahkan kalian ke psikiater. Terus silahkan berobat ke psikiater. Terus kalian bisa mencurahkan apa yang unek-unek yang Anda rasakan ke orang yang memang tepat. Kalau bagi psikiater saya tuh ya psikiater, dokter psikiater, silakan. Mungkin beliau bisa menanggulangi, bisa memberi resep yang cocok untuk Anda, kan setiap orang beda-beda, ya kan. Ada yang luka batinnya seperti apa, setiap orang berbeda, tapi mungkin sama, ya kan. Tapi beliau pasti kompeten di bidangnya. Insya Allah menemukan cara yang tepat juga untuk kesembuhan kalian. Kalau 3 cara yang saya sebutkan tidak berhasil untuk kesembuhan ansietas kalian, seperti itu ya kawan. Jadi itu 4 cara yang bagi saya tepat. Yang pertama ya dari diri kita sendiri, dari pikiran kita sendiri,
kalau mau sembuh ya dari diri kita, semangat dari diri kita, pikiran kita. Yang kedua orang terdekat yang support kita, lingkungan terdekat yang support kita. Yang terakhir ya tahu kalau misalnya sensasi datang, cara menanggulanginya seperti apa, terus lebih mendekat kepada Allah, menggunakan afirmasi seperti itu. Nah yang terakhir ya sudah, kalau memang tidak bisa 3 itu ya silakan psikiater untuk menemukan ada orang yang tepat, ya kan, ada orang yang tepat untuk menanggulangi ansietas kalian. Itu kawan, oke ya, itu yang bisa saya share di video kali ini. Semoga kalian lebih baik setiap harinya, amin ya Allah, amin amin ya Allah. Setiap hari saya doakan kalian lebih baik setiap harinya, saling mendoakan untuk saya juga, ya kan. Ya saling mendoakan, ya kan. Terus kita buat happy hidup yang cuma satu kali ini, kita buat senang-senang aja hidup yang cuma satu kali ini untuk kehidupan yang lebih baik. Apalagi usia saya juga sudah setengah abad. Ya hidup itu kan mengerucut, ya kan, hidup itu udah mengerucut, ya sudahlah, ibadah kalau bagi saya, jaga kesehatan, terus saya jaga pekerjaan saya, keluarga, ya kan, ibadah, jaga kesehatan, jaga pekerjaan saya, dan ya akhirnya keluarga, nggak ada yang lain. Kalau teman ya sekedarnya aja lah, ya kan, teman bersilaturahmi ya sekedarnya aja di lingkungan, di tempat kerja, nggak kayak dulu muda nongkrong terus. Sekarang ya udahlah, ibadah, terus lupa tadi ya jaga kesehatan, ya jalan olahraga santai, terus ya itu salah dulu, pasangan hobi, ibadah, jaga kesehatan, jaga pekerjaan saya, keluarga, dan melaksanakan hobi lah, ya kan, melaksanakan hobi itu ya, itu yang saya lakukan. Oke kawan, tetap semangat, tetap bersyukur, bersyukur dan berdoa, ya kan, semoga kalian apa yang kalian inginkan tercapai, amin amin ya Allah. Salam sehat, tetap optimis dong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.